Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas lampiran dari Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2011. Pada video kali ini kita bakal langsung ngebahas ke lampirannya ya. Lampiran terkait dengan persyaratan teknis jalan untuk ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer. Berikut ini isi dari tabel lampiran dari Permen PU yang ada. Dapat dilihat bahwa ini ada spesifikasi penyediaan prasarana jalan, kemudian untuk jalan bebas hambatan ada jalan raya, kemudian ada jalan sedang, kemudian ada jalan kecil untuk kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih. Kemudian ini ada LHRT-nya, LHRT lalu lintas harian rata-rata. Kemudian di sebelah kanannya ada untuk jenis topografinya, ada medan yang datar, ada medan berbukit, ada medan gunung. Nah, dapat dilihat ini untuk SME ini satuan motor pengendara per hari, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ini untuk jalan bebas hambatan sebanyak ini. Kemudian fungsi jalan atau penggunaan jalan, ini fungsi jalan seperti yang kita ketahui ada dibagi 4 itu ya, ada arteri, ada kolektor, kemudian ada jalan lokal, ada jalan lingkungan. Untuk jalan bebas hambatan dia tergolong fungsi jalan arteri kelas 1, 2, dan 3 serta khusus. Kemudian kolektor untuk kelas 1, 2, dan 3. Kelas jalan ini yang kemarin sempat kita bahas untuk spesifikasi kendaraan tertentu, kemudian dengan berat bobot kendaraan tertentu. Untuk kelas 1 itu 10 ton, untuk kelas 2 dan kelas 3 itu 8 ton, sedangkan yang khusus ini lebih dari 10, maksudnya untuk tergandeng seperti itu ya. Tergandeng dengan masing-masing gandingannya bisa mencapai 1 ton. Seperti dapat dilihat pada tabel. Kemudian untuk jalan raya dan jalan sedang dia tergolong dalam fungsi arteri, kolektor, kemudian lokal juga untuk masing-masing kelasnya ada semua. Kemudian untuk jalan kecil ini dia tergolong fungsinya lokal dan jalan lingkungan untuk kelas 3 atau yang paling kecil. Kemudian tipe jalan paling kecil 4/2 strip T, ini 4 lajur 2 arah terbagi, 4 lajur 2 arah terbagi, dan untuk jalan kecil 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Kemudian untuk perkerasan jalan, perkerasannya berpenutup aspal atau beton, berpenutup aspal atau beton, berpenutup aspal atau beton. Kemudian yang terakhir jalan kecil tanpa penutup atau langsung kerikil atau tanah. Untuk kerataan ya iri paling besar 4, untuk jalan raya 6, kemudian jalan sedang 8, jalan kecilnya 10. Iri ini adalah suatu pengujian untuk kerataan jalan seperti itu ya, khususnya untuk yang aspal itu sangat bagus menggunakan iri, karena iri ini cukup bisa dapat dibilang akurat seperti itu ya dalam proses pengambilan data. Atau dapat didefinisikan sebagai iri itu adalah besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan persatuan panjang. Bisa dapat dilihat, jadi kalau nilai iri ini biasanya semakin besar itu dia semakin buruk ya kualitasnya. Jadi semakin kecil nilainya itu semakin baik, seperti itu. RCI paling kecilnya itu baik kalau jalan rayanya baik sampai sedang, kemudian jalan sedangnya itu sedang. Untuk jalan kecil itu RCI-nya sedang. Kecepatan rencana untuk masing-masing jenis
jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalannya untuk jalan medan datar, medan bukit, medan gunung seperti pada tabel, sehingga ini menjadi acuan dalam proses perencanaan jalan untuk masing-masing jalan yang ada. Maksudnya jalan yang ada ini maksudnya jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, jalan kecil, ini masing-masingnya itu disesuaikan dengan medannya, medan bukit, medan gunung. Seperti yang pernah kita bahas bahwa memang pada umumnya ruas itu pada permen ini juga bahwa untuk satu ruas jalan itu pada umumnya itu memiliki satu kecepatan rencana yang sama, terkecuali memang kondisinya adalah tidak memungkinkan untuk menggunakan kecepatan rencana tersebut, sehingga pada satu segmen tertentu dapat diberikan rambu peringatan untuk melakukan penurunan kecepatan atau rambu semacam rambu lah, atau kecepatan rencana tertentu yang berbeda dari sepanjang ruas yang telah ditentukan. Contohnya pada suatu ruas A itu kecepatan rencananya diambil 80 km per jam ya. Kemudian pada satu segmen, karena memang dari segi topografinya itu tidak memungkinkan, serta geometrik jalannya tidak memungkinkan untuk melakukan untuk mendapatkan kecepatan rencana 60 km per jam tadi, maka segmen tersebut disetting agar kecepatan rencananya menjadi 20 km per jam. Dan untuk potongan melintang remaja paling kecil itu lebarnya 42,5 meter, kemudian untuk LHR yang 110.000 hingga 117.000 itu 35,5 meter, kemudian 28,5 meter untuk 28,5 meter untuk LHR jalan 73.000 sampai 78.000 SMP per hari, satuan motor pengendara per harinya sebanyak itu untuk di jalan bebas hambatan. Sedangkan untuk di jalan raya dapat dilihat sendiri seperti pada tabel, yaitu LHR yang tertinggi 103.400 sampai 110.000 itu lebarnya paling kecil minimalnya 38 meter, kemudian untuk LHR-nya 77.000 sampai 82.000 itu lebarnya 31 meter, dan untuk LHR 58.100 sampai 61.100 untuk masing-masing ininya ya, masing-masing topografinya itu 24 meter lebar minimalnya. Kemudian untuk yang paling kecil, jalan kecil ini rumajanya paling lebar itu paling kecil ya minimalnya 8,5 meter. Kemudian tingginya itu 5 meter, dan rumaja paling kecil untuk bagian yang dalam ini 1,5 meter. Rumija atau ruang milik jalan paling lebar, rumija lebar paling kecilnya adalah seperti dapat dilihat 30 meter untuk jalan bebas hambatan. Kemudian untuk jalan raya rumijanya 25 meter, jalan sedang itu 15 meter, jalan kecilnya 11 meter. Kemudian untuk ruas lebar paling kecilnya itu untuk jalan arteri 15 meter, kolektor itu lebar paling kecilnya 10 meter. Kemudian untuk jalan raya ruas arterinya 15 meter, kolektor 10 meter, dan lokalnya 7 meter. Dan untuk jalan sedang seperti pada tabel, dan juga jalan kecil seperti pada tabel. Baik, untuk jembatan ini
ruas J-nya itu 100 meter dari hulu ke hilir, seperti itu ya. Ruas J-nya dari hulu ke hilir maksudnya 100 meter ke arah hulu dan 100 meter ke arah hilir dari jembatan tersebut. Dari sungai biasanya kan jembatan itu kan untuk menghubungkan ruas jalan ya. Nah, jembatan itu pada umumnya kan kalau tidak jurang atau sungai seperti itu. Jadi untuk ruas J-nya 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri seperti itu. Badan jalan lebar paling kecilnya untuk masing-masing badan jalan, lebar paling kecilnya untuk masing-masing jalan. Untuk arteri dan kolektor jalan bebas hambatan itu 21 meter. Untuk jalan raya itu 18 meter untuk badan jalannya. Kemudian jalan sedang dan jalan kecil ini 11 meter untuk arteri, 9 meter untuk kolektor. Dan yang untuk jalan kecil ini arterinya 11 meter, kolektor 9 meter, lokal 7,5 meter, jalan lingkungan 6,5 meter, dan lingkungan untuk roda 2 3,5 meter. Lebar jalur lalu lintas dengan kecepatan rencana kurang dari 80 km per jam dan ada kecepatan rencana di atas 80 km per jam seperti dapat dilihat pada tabel. Kemudian ini lebar bahu jalan paling kecil ya untuk masing-masingnya. Kalau untuk jalan bebas hambatan medan datarnya 3,5 meter dan paling kecilnya 0,5 meter bahunya. Hampir semuanya ini untuk jalan bebas hambatan dan jalan raya itu bahu dalamnya itu paling kecilnya 0,5 meter ya. Kemudian untuk bahu luarnya itu 3,5 meter, 2,5 meter, 2 meter untuk masing-masing medannya untuk jalan bebas hambatan. Kemudian kalau jalan raya pada medan datar 2 meter, kemudian jalan raya di medan berbukit itu 1,5 meter, medan gudung untuk jalan raya itu 1 meter. Lebar median paling kecil ini yang untuk bagian yang direndahkan atau diturunkan itu ya elevasinya ya. Untuk median yang diturunkan elevasinya itu 9 meter. Lebarnya lebar median paling kecil meter, lebar median termasuk lebar bahu dalam, lebar marka garis tepi termasuk bahu dalam. Untuk yang jalan bebas hambatan ini direndahkan lebarnya 9 meter, 2,8 meter ditinggikan setinggi kerb dan dilengkapi rel pengaman. Untuk kecepatan rencana kurang dari 80 km per jam. Konfigurasi lebar bahu dalam ditambah bangunan pemisah setinggi kerb dan bahu dalam seperti 1 ditambah 0,8 ditambah 1. Konfigurasi lebar bahu dalam bangunan pemisah ya, konfigurasi lebar bahu dalamnya itu 1 meter ditambah bangunan pemisahnya 0,8 meter dan bahu dalamnya 1 meter. Untuk yang ditinggikan ini 3,8 meter. Untuk yang jalan sedang dan jalan kecil tanpa median. Lebar pemisah lajur paling kecil. Lebar pemisah lajur paling kecil dengan rambu tanpa rambu untuk jalan sepeda motor. Lebar pemisah lajur paling kecil ini untuk yang jalan bebas hambatan ini jembatan. Lebar paling kecil 2 meter plus pagar pemisah. Kemudian jalan raya ini untuk dengan rambu 2 meter dan tanpa rambunya 1 meter, tanpa jalur pemisah. Dan jalan sedang dan jalan kecil ini tanpa jalur pemisah dan tanpa jalur pemisah. Lebar trotoar untuk jalan bebas hambatan 1 meter, untuk jalan raya 1 meter, jalan sedang 1 meter, dan jalan kecil 1 meter. Lebar saluran tepi paling kecil itu untuk jalan bebas hambatan 1 meter, jalan raya 1 meter, jalan sedang juga 1 meter, dan jalan kecil 0,5 meter. Lebar ambang pengaman dan bebas hambatan 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter semuanya.
kemiringan normal perkerasan jalan dalam persen. Kemiringan normal ini kemiringan ini pada umumnya kemiringan normal ini adalah kemiringan dari ininya ya, untuk melintangnya. Kemiringan normal perkerasan jalan untuk yang melintangnya ini 3%, kemudian kemiringan bahu jalan paling besarnya 5%, jalan sedangnya 6%, kemudian jalan lainnya 6%, kemudian jalan kecilnya 6%. Potongan memanjang, untuk potongan memanjang jarak antar jalan masuk paling dekat. Pada jalan bebas hambatan tidak ada jalan masuk langsung dan tidak ada persimpangan sebidang. Jarak antar persimpangan tidak sebidang paling kecil 5 km. Pada jalan untuk jalan sedang dan jalan raya, pada jalan arteri paling sedikit 1 km dan pada jalan kolektor paling sedikit setengah kilometer. Pada jalan lama, untuk mengatasi jalan masuk yang banyak, dapat dibuat jalur samping untuk menampung semua jalan masuk dan membatasi bukaan sebagai jalan masuk ke jalur utama sesuai jarak terdekat di atas. Pada jarak antar persimpangan sebidang paling dekat. Untuk jalan raya dan jalan sedang ini 3 km. Pada jalan arteri jarak antar persimpangan sebidang paling kecilnya 3 km dan pada jalan kolektornya setengah kilometer. Super elevasi paling besar ini 8%. Super elevasi paling besar. Kemudian kekesatan melintang paling tingginya 0,14, skid resistannya. Kemudian kekesatan memanjang paling tinggi 0,33. Kelandaian paling besar alinyaman datar. Secara memanjangnya ini 4% untuk jalan bebas hambatan, jalan rayanya 5%, kemudian jalan sedang 6% dan jalan kecil 6%. Kemudian seterusnya. Kemudian ini pada sistem jaringan jalan sekunder. Kalau yang tadi kan primer, kemudian yang sekunder seperti dapat dilihat pada tabel. Nah, berikut ini konfigurasi badan jalan pada jalan bebas hambatan dengan ukuran lebar, lajur lalu lintas median, dan bahu jalan paling kecil. Dapat dilihat seperti ini ya konfigurasinya ya. Jadi paling minimal ini adalah 21 meter paling kecilnya. Dengan jalur lalu lintas masing-masing lajur itu 3,5 meter ya, 3,5 meter untuk lajur masing-masing pada jalan bebas hambatan 3,5. Kemudian jadi satu jalur satu arahnya ini itu 7 meter totalnya, kemudian dengan median total itu menjadi 2 meter dan bahu luarnya 2,5 meter masing-masing kanan kiri. Kemudian ini adalah berikut ini adalah konfigurasi badan jalan pada jalan raya yang dilengkapi jalur lambat. Dapat dilihat seperti ini. Jadi ada jalur lambat di masing-masing arah. Dapat dilihat bahwa jalur lambat ini berada di kiri. Jalur lambat berstatus jalan lokal jika jalan utama berstatus jalan kolektor. Jalur lambat berstatus jalan kolektor jika jalan utama berstatus jalan arteri. Kemudian selanjutnya ini konfigurasi badan jalan paling kecil pada jalan sedang. Untuk jalan sedang yang fungsinya itu arteri, dia pas fungsi jalannya
fungsi jalannya itu arteri itu 11 meter lebarnya, sedangkan yang jalan sedang untuk kolektor ini dia 9 meter. Untuk dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam kondisi keterbatasan lahan, bahu jalan dapat dimanfaatkan untuk trotoar. Ukuran lebar lajur lalu lintas bahu jalan dan trotoar paling kecil adalah sebagai berikut. Jadi seperti dapat dilihat ya, konfigurasi jalan sedang yang paling kecilnya seperti ini. Totalnya 11 meter dengan rinciannya seperti dapat dilihat. 11 meter untuk arteri, kolektor 9 meter. Kemudian ini konfigurasi jalan kecil. Ukuran jalan kecil paling kecil itu untuk arteri 11 meter, kemudian kolektornya 9 meter dan lokalnya 7,5 meter konfigurasinya. Ini untuk jalan lingkungan, ikut konfigurasinya. Nah, ini kendaraan roda 3 atau lebih, ukuran paling kecil jalan kecil yaitu 6,5 meter. Jalan lingkungan paling kecilnya 6,5 meter. Kalau hanya melayani roda 2 bisa menjadi 3,5 meter. Baik, demikian video kita kali ini tentang lampiran dari Permen PU nomor 19 tahun 2011. Sangat menarik karena ini merupakan peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait dengan perencanaan teknis jalan, dan memang ini sebagai acuan yang digunakan untuk kecepatan rencana. Kemudian acuan dari LHRT-nya berapa, kemudian kecepatan rencananya berapa, kemudian perkerasannya bagaimana. Ini menjadi suatu acuan yang memang sangat mendasar bagi perencanaan jalan, sehingga untuk setiap perencana jalan atau setiap mahasiswa yang sedang belajar tentang perencanaan jalan dan kedepannya ingin belajar tentang jalan, ini Permen PU ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk dipelajari dan menjadi panduan dalam proses perencanaan teknis jalan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mungkin masih banyak kekurangan dari video ini, tapi semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah silahkan monggo di komen dan di saran perbaikannya seperti apa. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.